murid yang dikasihinya itu Yohanes. Oke bang. Nah, kita kan nggak memaksakan ke situ juga, namanya diskusi ya kan. Ya, Iya, diskusi ya. benar. Bukan mau membantah, cuman mau meluruskan. Oh begitu. Oke. Itulah kembali ke topik yang saya tanya tadi kan. Kalau memang Yesus dan Isa itu adalah dua oknum yang berbeda, bahkan kemampuan yang dilakukan oleh Yesus itu bisa seorang Tuhan malah bisa dilakukan oleh seorang nabi bagi kami. Nah, itu loh. Coba abang pahami dulu itu gimana itu menurut abang kira-kira. Iya, pertanyaanmu saya paham. Maksud kamu tadi begini, Yesus bisa menghidupkan orang mati, Isa bisa menghidupkan orang mati. Ya. Yesus bisa jalan di atas laut, tetapi Isa juga ada mujizat yang lain-lain ya. Tetapi bedanya antara Islam dan Kristen, Kristen menjadikan Yesus sebagai Tuhan karena Yesus bisa bermujizat, sedangkan Islam tidak menjadikan Isa sebagai Tuhan karena bagi Islam mujizat itu dari Allah Subhanahu wa taala ya. Betul. Oh, itu pertanyaannya. Ya, karena kan kalau dia ini kan dianggap orang yang berbeda ya, bukan dianggap orang yang sama ya. Karena kan bagi orang Kristen kan Isa dengan Yesus kan orang yang berbeda. Nah, bahkan masa Tuhan itu kemampuan Tuhan itu bisa dilakukan oleh seorang rasul gitu. Gitu. Nah, gitu. Kalau yang saya pahami ya, secara logika ya, saya ngomong logika loh, nggak masuk ke ayat-ayat sana ayat sini. Ya karena akunmu logika. Iya, makanya saya berpikir secara logika. Berarti nunggu jawab nih. Boleh, itu sebenarnya bukan jawaban, Bang. Bukan lebih ke pernyataan sih sebenarnya. Tuhannya orang Kristen tuh dibandingkan sama rasul yang ada di Islam itu sama gitu. Tapi yang Kristen anggap itu sebagai Tuhan tuh di kami itu kemampuan itu cuman seorang rasul, karena kalau Tuhan itu lebih dari itu, dia bisa melakukan segalanya. Kalau di dalam Islam. Tetapi nabi-nabi yang ada di dalam Islam tidak bisa yang dilakukan oleh Yesus. Ya, di setiap nabi itu, bagi Islam kan setiap nabi itu kan diturunkan pada zamannya, itu kan diberikan kemampuan disesuaikan dengan zamannya. Contoh kalau Nabi Musa waktu itu kan, di zamannya Nabi Musa itu kan banyak penyihir, jadi dia dibekali dengan mukjizat yang bisa merubah tongkat kan gitu. Kemudian yang pada saat Yesus itu kan bukan Yesus ya, Isa diturunkan, diutus oleh Allah kepada Bani Israel itu kan, di saat itu kan masa-masa itu kan masa tabib, orang-orang sakit, jadi diberikan mukjizat bisa menyembuhkan orang buta. Nah, di setiap zamannya itu kemampuan mereka itu berbeda-beda, disesuaikan dengan apa yang terjadi pada zaman itu gitu. Kalau dibilang kemampuan semua kemampuan para nabi itu atas kehendak Allah. Ya, yang bedanya Isa dengan Yesus itu hanya satu aja, yang Isa tidak bisa mengikuti ya. Maksudnya mengikuti apa? Tidak bisa mengimbangi lah pokoknya. Ada beberapa sih sebenarnya. Kayak di dalam Islam kan di situ mukjizat Nabi Isa itu kan bisa mampu berbicara saat bayi. Nah, di dalam Alkitab kan tidak ada Yesus dijelaskan Yesus bisa berbicara saat bayi. Kemudian di dalam Al-Qur'an kan Nabi Isa tidak kalau kejadian penyaliban itu Islam juga tidak memungkiri bahwa penyaliban itu tidak ada, tapi memang ada penyaliban itu ada, kejadian itu ada di dalam Islam. Cuman di sini Islam menegaskan, membela bahwa yang disalib itu bukanlah Nabi Isa, karena seorang rasul tidak mungkin akan mati secara terkutuk di dalam di tiang salib, makanya diserupakan orang lain. Kemudian Nabi Isa diangkat ke langit. Nah, di dalam ajaran Kristen kan bahwa itu yang disalib itu bahwa Yesus, kan begitu. Kemudian bangkit di hari ketiga. Nah, yang membedakannya kan itu. Tapi kejadiannya sama sih sebenarnya. Di dalam Al-Quran juga dijelaskan tentang penyaliban itu. Nah, cuman membedakannya bahwa itu bukan Nabi Isa yang disalib, sementara Kristen itu Yesus yang disalib.
gitu. Oh, ini ya, yang disalibkan di dalam Islam, yang di dalam Islam itu bukan Isa tetapi yang diserupakan ya. Iya. Begitu ya, ya. Karena kan Islam membela rasulnya, bahwa rasulnya itu tidak mungkin disalib, tidak akan disalib. Tidak mungkin ya. Ya, pasti diselamatkan oleh Allah, karena ya nggak mungkin lah kalau bagi Islam. Ya, berarti Islam sangat memuliakan nabi-nabi ya, istilahnya sangat memuliakan nabi-nabi ya, berarti ya. Betul, makanya kami orang Islam itu sebenarnya kalau dianggap Yesus dengan Nabi Isa dianggap oknum yang sama, sebenarnya kami tidak boleh juga menghujat Yesus dengan Isa itu orang yang sama. Sebenarnya kami orang Islam juga tidak boleh menghina Yesus, karena bagi kami Yesus itu rasul utusan Allah yang harus kami imani, yang harus kami percayai. Tapi diutus bukan untuk semua manusia, diutus untuk Bani Israel pada zamannya itu saja. Itu keimanan kami ya. Kami nggak memaksakan juga keimanan abang kan, namanya diskusi. Enggak bang, kan abang bilang di dalam Islam itu Islam sangat memuliakan nabi-nabi ya. Iya betul. Tapi di dalam Al-Bukhari bang, di situ dijelaskan Nabi Musa lari telanjang di depan orang Israel bang. Bang itu tafsiran bang Tafsiran. Bukan hadis bukan tafsiran hadis. Hadis. Kalau hadis bang begini bang, aku bukan ahli hadis. Sohi bang, sohi. Betul. Aku juga bukan ahli hadis, bukan ahli tafsir. Begini bang, kalau menurut aku, kalau hadis pedoman umat Islam ini kan Al-Quran dan hadis kan. Nah, hadis itu kan harus dilihat dulu hadisnya, riwayatnya, siapa yang meriwayatkan, siapa yang menuliskan hadis itu. Kemudian seandainya hadis dan Al-Quran itu bertentangan, kami kembali ke Al-Quran. Kami tidak berpegangan pada hadis. Nah, itu Ustadz Alwan tahu nggak Ustadz Alwan? Ustadz Alwan kamu tahu kan? Iya. Dia sudah cek semua. Oh, itu saya nggak paham juga itu masalah hadis tuh bang. Ya, Ustadz Alwan bilang itu memang hadis itu memang benar-benar sahih. Iya. Dan dia bilang memang benar Musa itu lari telanjang di depan orang Israel di sungai. Itu gimana itu bang? Nah itu kayak saya katakan tadi bang, saya bukan ahli hadis bang, makanya saya tidak. Berarti abang harus banyak baca lagi nih. Harus banyak belajar lagi tentang hadis. Makanya saya bilang dari awal tadi kan, kalau memang mau berdiskusi itu dia apple to apple. Jadi kalau yang ditanyakan tentang ayat Alkitab ya ditanyakan tentang Al-Quran, kan begitu. Padahal begini bang. Kalau seandainya gini bang, seandainya abang tidak mampu menjawab pertanyaan saya itu, saya tidak memaksakan. Karena apa? Mungkin ada orang yang di dalam Kristen itu kan ada juga kayak kami seorang ulama, ada yang ahli-ahlinya kan begitu. Kalau orang abang kan ada pasturnya, ada pendetanya. Nah, kalau kita kembali ke dalam Alkitab, sebenarnya Alkitab itu kan sudah diterjemahkan kan, sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi yang kita bahas konteks yang ada di dalam Alkitab itu secara tertulis. Nah, begitu juga seandainya ada orang Kristen yang mau membahas tentang Al-Quran. Kalau memang dia mau membahas tentang Al-Quran, kalau memang mau menjadikan pembanding, seharusnya mereka bisa membaca Al-Quran itu dengan original teksnya dulu, baru mereka boleh bertanya. Ini sementara orang-orang Kristen sendiri nggak bisa membaca Al-Quran, tidak bisa membaca Arabnya, sudah mempertanyakan, sudah mengkomplain, bilang ini salah, itu kan sebenarnya nggak ini. Kalau hadis itu bang, hadis itu perkataan Tuhan atau perkataan Muhammad itu bang? Hadis itu perkataan Muhammad. Hadis itu kan perkataan, perbuatan Nabi Muhammad itu dimasukkan ke dalam hadis. Hadis itu yang menulis orang lain yang menulis. Nah, berarti hadis bukan perkataan Tuhan ya? Bukan, yang perkataan Tuhan itu cuma Al-Quran. Lalu Muhammad tahu dari mana bahwasan Musa itu pernah lari telanjang di zamannya Musa? Aku harus lihat hadisnya dulu nih bang. Aku pernah baca hadis itu soalnya. Ya, Ustadz Alwan kan udah bilang itu hadis benar. Aku bacakan aja ya. Aku ingat ayatnya itu. Aku bacakan, bunyinya begini. Apa judul hadisnya itu bang? Judul hadisnya itu Musa lari telanjang itu aja udah keluar dari Al-Bukhari. Celana Musa itu dibawa kabur sama batu.
atau batu yang membawa kabur celana Musa. Hadis Sahih Al-Bukhari ya. Nomor 269 Bang ya. Benar 269 benar tuh. Aku tidak berani menafsirkan hadis nih Bang, karena bukan ahli hadis aku. Abang bacakan aja Bang, abang bacakan aja biar netizennya itu dengar. Soalnya mereka di bawah minta dibacakan itu Bang. Apa? Abang bacakan aja mulai dari perawinya, mulai dari sanadnya dibacakan aja sampai dengan narasinya Bang, biar netizennya dengar. Mereka pengen dengar tuh dari tadi itu mereka nuntut hadis. Ini yang telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Nashir berkata telah menceritakan kepada kami Abdul Razak dan Ma'mar dan Hamad bin Muhabbid dan Abu Hurairah dari Nabi SAW bersabda, orang-orang Bani Israel jika mandi maka mereka mandi dengan telanjang sehingga sebagian melihat bagian yang lainnya, sedangkan Nabi Musa alaihissalam lebih suka mandi sendiri. Maka mereka pun berkata, demi Allah tidak ada menghalangi Musa untuk mandi bersama kita kecuali karena ia adalah orang laki-laki yang kemaluannya kena hernia. Lalu pada suatu saat Musa pergi mandi dan meletakkan pakaian dan sebuah batu, lalu batu tersebut lari dengan membawa pakaiannya. Maka Musa lari mengejar batu tersebut sambil berkata, wahai batu, kembalikan pakaianku. Sehingga orang Bani Israel melihat Musa, mereka lalu berkata, demi Allah pada diri Musa tidak ada lagi yang ganjil. Musa kemudian mengambil pakaian dan memukul batu tersebut dengan satu pukulan. Abu Hurairah berkata, demi Allah sungguh pada batu tersebut terdapat bekas pukulan 6 atau 7 akibat pukulan. Nah, kalau ini sudah saya baca, ini bukan saya menyimpulkan, mungkin ada orang Islam yang lebih memahami. Di sini kan dijelaskan kan, melihat bagian lainnya sedangkan apa? Mereka berkata demi Allah tidak ada yang menghalangi Musa untuk mandi bersama dengan. Di sini kan dijelaskan bahwa Musa kan waktu itu difitnah bahwa kemaluannya kena hernia. Kan gitu Bang. Nah, yang inilah seorang laki-laki kemaluan kena hernia. Lalu pada saat Musa pergi mandi dan meletakkan pakaiannya pada sebuah batu, lalu batu tersebut lari dan membawa pakaiannya. Nah, batu itu lari membawa pakaiannya. Di situ maka terlihatlah kan begitu. Nah, di situ berarti di situ batu itu membuktikan bahwa fitnahan mereka tentang Musa yang terkena hernia itu dibuktikan bahwa Musa tidak kena hernia di kelaminnya begitu. Halo? Apa ini? Itu gimana coba? Gimana? Nah, di sini benar memang. Wah, hadis ini kan menjelaskan tentang fitnahan bahwa Nabi Musa itu kemaluannya kena hernia. Udah, jadi kemaluan kena hernia. Jadi benar ya. Jadi batu itu berlari untuk memperlihatkan kepada orang pada saat itu bahwa benar kalau Nabi Musa itu tidak terkena hernia. Saya takutnya begini loh Bang. Saya takutnya begini loh Bang, kan orang Kristen oke lah, orang Israel dong. Kalau orang Israel atau orang Yahudi mereka baca dalil ini, ngamuk mereka nih Bang. Nabi Musa itu kan nabi yang tertinggi Bang. Kalau dikatakan alat kelaminnya kena penyakit hernia, itu penyakit kulit Bang, itu marah nggak orang itu Bang? Nah, di sini kan dijelaskan dalam hadis ini Bang, demi Allah tidak ada menghalangi Musa untuk mandi bersama kita kecuali karena ia adalah seorang laki-laki yang kemaluan kena hernia. Ini kan difitnah dia bahwa Nabi Musa itu terkena hernia katanya, makanya tidak mau mandi bersama mereka, kan begitu. Kalau lari telanjang itu gimana Bang? Nah, setelah di sini nggak ada lari telanjang Bang. Iya, kalau nggak ada lari telanjang, mana mungkin orang Israel itu tahu bahwasan di kemaluan Musa itu nggak ada penyakit hernia. Nah, makanya membaca nih. Lalu pada saat Musa pergi mandi dan meletakkan pakaiannya pada sebuah batu, lalu batu tersebut lari dengan membawa pakaiannya. Batu yang lari bukan dia. Maka Musa lari mengejar batu tersebut sambil berkata, bentar. Musa lari mengejar batu. Kalau mengejar lari nggak Bang? Lari mengejar bukan berlari sendiri. Maksudnya dia lari itu karena mengejar batu. Iya, berarti tetap lari juga di depan orang Israel. Iya, betul, lari. Wahai batu, kembalikanlah pakaian. Lari di depan orang Israel Bang, berarti ya? Iya, betul.
Oke, lanjut. Wahai batu, kembalikanlah pakaianku, katanya kan. Sehingga orang-orang Bani Israel melihat Musa. Mereka lalu berkata, demi Allah, pada diri Musa tidak ada yang ganjil. Musa kemudian mengambil pakaian dan memukul batu tersebut. Nah, di situ kan dijelaskan bahwa yang awalnya itu kenapa Nabi Musa tidak mau mandi dengan mereka, karena mereka menganggap bahwa Nabi Musa terkena hernia di kemaluannya. Nah, setelah kejadian batu itu pergi, itu untuk membuktikan kepada orang Israel bahwa Nabi Musa itu tidak terkena hernia, berarti fitnahan itu tidak benar. Itu loh. Nabi Musa tetap lari telanjang, Bang, ya? Ya. Nah, menurut hadis ini. Tapi dia tetap lari telanjang, Bang, ya? Iya, menurut hadis ini ya benar. Berarti udah benar tuh, Bang. Kalau memang udah seperti ya udah. Cuman yang saya takutkan begini, Bang, nanti orang Yahudi dengarkan katanya itu Musa nabi yang paling tertinggi kami loh. Kenapa difitnah lari telanjang di depan orang, Bang? Ini kan hadis, Bang. Iya, lanjut, Bang. Lanjut. Nah, apa yang dilanjutkan ini, Bang? Aku pun masih nunggu. Mame bos. Iya. Indonesia siap perang dengan Israel. Jangan main-main dia. Jangan, Bang. Ngomong-ngomong perang nggak usah, Bang. Kita dialog aja, Bang. Enggak, memang sudah ada mungkin tertulis di apa juga itu harus kita perangi mereka mungkin. Ya. Tapi mungkin bisa kiamat dunia ini. Iya, untuk apa sih, Bang? Perang-perang dengan Israel itu nggak ada gunanya, Bang. Nggak usah lah. Indah, mereka itu nggak usah lah, Bang, ikut yang ada di dalam hadis itu, Bang. Di dalam Al-Quran nggak usah lah. Bukan. Nggak berita-berita update lah sekarang. Yang Iran lah mau menghajar dia. Nggak usah lah ikut yang diperintahkan di dalam hadis dan Al-Quran itu, nggak usah, Bang. Biarkan aja, Bang. Nggak usah. Biarkan aja Tuhan yang ini aja. Artinya jangan takut tentang Israel. Dia kan Kristen pun dibunuhnya kok di situ. Nggak, Bang. Maksudnya itu mereka merasa sakit hati, Bang, kalau mendengar Nabi Musa itu dikatakan lari telanjang di depan orang Israel itu, Bang. Pasti mereka merasa, gimana sih orang ini masa bilang Nabi kami lari telanjang. Oh gitu. Enggak. Padahal Musa itu berbicara langsung dengan Tuhan loh. Masa seorang Nabi yang berbicara langsung dengan Tuhan bisa-bisanya lari telanjang itu loh. Apa kali. Tapi kalau menjelaskan fitnah. Ya kalau Meme bilang Yesus Tuhan di depan dia, digamparnya langsung. Nah, itu. Ya, sama. Kadang ada orang Kristen yang mengatakan bahwa Allahnya Israel. Suaranya dibesarkan dikit suaranya. Oh ya. Kejauhan kayak mic-nya. Kadang ada orang Kristen yang mengatakan bahwa Allahnya Israel dengan Allahnya orang Islam itu berbeda. Nah, kalau kita tanya balik, jadi Tuhannya orang Israel dengan Tuhannya orang Kristen sama kan? Enggak juga kan? Enggak begini, Bang. Dia nggak suka dibilang Tuhan bahkan begini. Bahkan orang Israel sendiri Yahudi sendiri orang itu nggak mau masuk ke dalam gereja, sementara dia ke masjid dia mau. Orang Yahudi. Nah, itu dia. Iya, jadi begini. Karena mereka ada pemahaman sendiri. Jadi begini, Bro. Iya. Orang Yahudi itu dia mau masuk ke manapun rumah ibadah, tidak peduli kau Hindu, Buddha, Kristen, Islam. Intinya rumah ibadah itu di dalam tidak ada patung. Dia masuk. Apapun rumah ibadahnya, dia tidak peduli mau Islam, mau agama apapun itu. Intinya di dalam tidak ada patung, tidak ada simbol-simbol, dia masuk. Tetapi kalau masih ada simbolnya, simbol-simbol agamanya, dia tidak mau masuk. Kalau dilihatnya patung Bunda Maria, nggak mau dia? Nggak mau. Dia lihat simbol aja nggak mau. Contoh seperti simbol salib atau simbol-simbol yang lain, dia nggak mau masuk. Kecuali memang gedung itu gedung kosong. Makanya orang Yahudi itu lebih mau dia masuk ke dalam masjid untuk beribadah daripada ke gereja. Udah banyak mualaf orang itu loh. Dia masuk ke situ bukan beranggapan bahwasan Tuhannya sama, tetapi karena memang rumah ibadah Muslim itu tidak ada patung. Itu tujuan dia, bukan karena dia masuk ke dalam masjid lalu dia mengatakan Tuhan kami sama kok, jadi sama aja saya beribadah di masjid sama aja. Enggak. Ya, tapi mereka mempercayai bahwa Tuhan itu yang menguasai dunia gitu. Ya Tuhannya mereka, Tuhannya kami, bukan Tuhannya abang, Bang. Yeah. Kalau Tuhannya abang ya punya abang. Tapi mereka tidak, kalau ditanya Tuhannya Kristen dengan Tuhannya Yahudi sama, mereka tetap jawab tidak sama. Itu kan ada wawancaranya itu, Bang. Mereka begini, ketika ditanyai apakah Tuhan kalian dengan Tuhannya orang Kristen, mereka mengatakan tidak sama, benar.
Tetapi yang menjadi permasalahannya, ketika kami mengklaim bahwasan Tuhan kami sama dengan mereka, itu kami punya alasan. Karena kami mengimani kitabnya para nabi, yaitu nama Tuhannya adalah Yahweh, dan mereka juga mengimani kitab para nabi, yaitu nama Tuhannya Yahweh. Nah, itu menguatkan kami bahwasan Tuhan kami sama. Kalau mereka membantah bahwasan kami tidak menyembah kepada Yahweh, itu urusan mereka. Intinya kami mengimani Tuhan yang tertulis di dalam kitabnya para nabi, sama seperti mereka. Jadi tidak ada alasan mereka mengatakan bahwasan kami itu menyembah kepada Tuhan yang lain. Tidak. Kalau Islam berbeda. Jadi, Islam itu kan mengingkari. Bentar bang. Kalau Islam kan kalau dikatakan menyembah Tuhan yang berbeda dengan mereka, wajar, karena Islam kan menolak kitab para nabi. Berarti kan Tuhannya berbeda dong. Dari mana Tuhan Kristen sama Tuhan Yahudi, Meme Bos? Iya, dari mana jalannya? Gak ada jalan tuh. Gak ada jalan. Ini foto Tuhanmu ini yang kupakai. Yahudi aja tidak mengakui ini Yesus sebagai Tuhan, Meme Bos. Coba lihat dulu, Meme Bos. Foto yang kupakai ini foto Tuhanmu ini. Kok jadi menghujat, Bang? Ya ini yang kupakai ini, coba lihat. Bang Sera jangan menghujat dong, Bang. Dari mana itu foto? Menghujat apa enggak itu? Yang buat foto itu siapa itu? Abang justru mulai mengarah ke hujat-hujat nih, Bang. Hujat dari mana? Foto itu dari mana dapat itu? Foto yang mana, Bang? Punya aku atau punya Abang? Foto Yesus. Dari mana dapat? Gini Bang. Itu mah gambar, Bang. Nah, kalau abang tidak mempercayai bahwa itu gambarnya Yesus, berarti abang berarti tidak menghujat dong. Kecuali memang benar itu fotonya. Bang, itu ilustrasi, Bang. Ilustrasi itu. Kenapa bilang menghujat kalau gitu? Oh, ya enggak, karena kamu mengatakan, karena abang mengatakan itu Tuhan saya, ya berarti abang menghujat lah, Bang. Nah, seharusnya abang jawabannya gini, bukan Bang, itu bukan Tuhan saya, itu hanya ilustrasi. Nah, itu kan berarti dia menuduh, Bang, dia menuduh. Kalau tadi dia mengatakan begini, apakah itu Tuhan kamu? Dia kan menuduh, Bang. Bukan. Saya bertanya. Beda, Bang, menuduh dengan bertanya, Bang. Dia menuduh tadi. Ya, ini foto Tuhanmu bukan? Bertanya atau menuduh ini? Pertanyaan. Oke, pertanyaan ya. Berarti saya katakan tidak. Tidak ya? Nah, berarti tidak kamu mengakui foto ini. Iya. Ya udah. Kalau nggak mengakui, nggak dipaksa kok. Ya memang ini bukan Tuhan kami, Bang. Pada dasarnya tidak ada foto Yesus yang asli atau gimana, nggak ada. Karena di setiap daerah kan berbeda-beda. Foto-foto itu ilustrasi, Bang, ilustrasi. Museumnya pun tak ada. Iya, semuanya ilustrasi, Bang. Mau foto Musa, mau Yesus, mau siapapun itu tetap aja ilustrasi, Bang. Ya makanya kami heran dari mana lah foto. Iya, heran suka-suka abang, Bang, karena abang akalnya kurang. Kurangnya di mana, Meme Bos? Kurang karena abang tidak bisa mengilustrasikan itulah, makanya abang tidak punya akal, Bang. Yang jelaskan dia manusia, anaknya, ibunya dia kan. Waalaikumsalam, Abu Hadi. Betul kan? Ini nggak bisa naik karena hostnya lagi keluar ini. Nggak bisa naik karena hostnya lagi keluar. Betul kan? Memang dia memang manusia kan? Rasul. Iya benar. Nah itu. Coba letakkan posisi dia di Rasul. Pasti kita nanti nggak ada debat lagi. Coba enggak lah, Bang. Enggak, Bang. Kami tidak akan mungkin mengikuti keinginan kalian, Bang. Bukan jangankan tentang Yesus, Bang. Bentar. Dalam perdiskusian. Bentar, Bang. Kami tidak akan mungkin mengikuti keinginan kalian. Jangankan Yesus saja yang kalian ingkari, Bang. Dia segala bentar, jangan potong dulu, Bang. Gantian. Kami tidak akan mengikuti keinginan kalian. Jangankan Yesus saja yang kalian ingkarkan. Bentar, jangan dipotong, Bang. Kami tidak akan mengikuti keinginan kalian. Jangankan Yesus saja yang kalian ingkari. Kitabnya para nabi saja sudah kalian ingkari. Kalian rubah sebuah narasinya, bagaimana mungkin kami harus ikuti keinginan kalian, Bang? Yang mana kami ingkari? Ya kitab para nabi itu kalian ingkari semua, Bang. Hanya Kristen satu-satunya yang mengimani kitab para nabi, Bang. Wow. Ya itu abang framing, Bang. Kami tidak. Justru Islam tidak mengingkari. Jujur aja, Bang. Tidak mengingkari kitab para nabi, Bang. Jujur aja, nggak usah, Bang. Nggak usah berteka, itu aja. Intinya kalian membuang, kalian itu mengingkari kitab para nabi sekaligus mengingkari Yesus, Bang. Itu aja. Bani Israel membuang, malah Kristen mengambil. Bagaimana? Sekarang aku nanya, mana kitab para nabi yang kalian imani? Mana?
Nabi 25 wajib kami imani. Saya sebut satu persatu namanya. Mana kitab para nabi yang kalian imani? Kitabnya yang mana coba? Iya, mulai dari Zabur, Taurat, Injil, kitabnya mana? Kitabnya yang saya sudah tanyakan, di Al-Quran kitabnya disempurnakan semua. Alamak. Sudah ada di Al-Quran semua. Di Al-Quran itu klaim itu, Bang. Sayangnya Anda tidak percaya kepada kami. Itu klaim kami mayoritas, Anda minoritas aja kayak gini, cengkal. Yang itu dibilang Yahudi itu tegar tengko, malah kalian yang tegar tengko. Kalian yang tegar tengko bukan itu Israel. Itu klaim, bukan realitas. Klaim itu ngaku-ngaku, tahu nggak ngaku-ngaku? Anak orang kau bilang Tuhan, coba masih kau bilang klaim lagi itu ngaku-ngaku, Bang Sera-Sera. Dengar nggak? Kita berdebat, ku bilang anak orang, kau bilang Tuhan. Kau jawab dulu. Kita para nabi mana yang kalian imani? Cepat. Kita ada 5 orang di sini, satu orang menuhankan anak orang. Sera-sera ngaku-ngaku kau. Gak usah dulu kita kemana-mana jauh-jauh yang gak penting. Narasinya itu masalah semua, ketuhanan saja sudah amburadul. Saya bilang itu anak orang, kamu bilang Tuhan. Coba kamu menghujat gak? Udahlah, Maria ibu Yesus bukan saudara Musa dan Harun. Dijelaskan pula di Al-Quran Maria ibu Yesus saudara Musa dan saya Harun. Bilang gimana coba? Dia itu rasul, dia itu anak orang. Saya bilang Anda ngotot pula. Jadi kita sekolahmu di mana ya? Kok gitu jadinya kan pertanyaannya? Jadi udahlah Bang Sera, abang itu adalah umat pengingkar. Umat yang mengingkari kita para nabi. Dia. Nah, lalu narasinya itu diubah-ubah, lalu mengklaim bahwasan Anda itu menyempurnakan kita para nabi. Karena Anda sendiri beranggapan seperti yang kamu alami. Itu trauma namanya. Seolah-olah Islam ini seperti yang kamu alami, itu dari tamu itu kawan. Di dalam kitabnya Musa di Torah, anak Nuh itu kan cuma ada 3. Kok di dalam Al-Quran anak Nuh bisa 4? Ini dari mana ceritanya ini coba? Menuhankan anak orang, menuhankan manusia. Musa itu mencatat anak Nuh itu cuma 3. Kanaan itu bukan anak Nuh, itu cucunya Nuh. Kenapa di Al-Quran mencatat Kanaan itu menjadi anak Nuh? Ini dari mana coba? Kalau bukan mengingkari, kalau bukan rancang-rancang sendiri coba. Jadi nggak usah mengklaim kita para nabi. Kalian itu hanyalah umat yang mengingkari kita para nabi. Jadi nggak usah ngarang-ngarang. Bilang Tuhan. Apa nggak ketawa anak mendengarmu kayak gitu? Masa anak orang Tuhannya katanya? Ayo. Malu lah sedikit. Kau nggak bisa jawab. Al-Quran itu mengubah semua narasi para nabi coba. Itu semua ajaran Paulus yang kamu ikuti. Justru kalau Al-Quran itu menyempurnakan kita para nabi, itu seharusnya tidak boleh bertentangan dengan kita para nabi. Kok bisa-bisanya bertentangan dengan kita para nabi? Lalu mengklaim katanya Al-Quran itu menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Iya, Al-Quran itu memang benar menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Tetapi kitab apokryf, kitab palsu, Injil palsu itu yang sempurnakan, bukan kitab kami. Anak orang tuh kau bilang kan kacau kita ini. Siapa yang ngasih tahu kau? Siapa yang bisa ngasih tahu lagi? Udah jelas-jelas anak orang kau bilang Tuhan. Dicuci dulu mukamu itu dulu pakai apa? Kok jadi dicuci? Saya itu hanya mau mengatakan kalian ini adalah umat pembangkang. Umat pengingkar kita para nabi. Paulus. Lalu klaim-klaim bahwasan kami juga penyembah Tuhan para nabi loh. Dari mana kalian penyembah Tuhan para nabi? Ngaku-ngaku. Udahlah kitab orang kalian curi, kalian jiplak, lalu kalian rubah narasinya, lalu ngaku-ngaku kami penyembah Tuhan para nabi. Ini sorry ya, kami nggak mau tahu. Kebengisan Paulus di hadapan kami, seolah-olah kita ini kembali ke zaman Paulus, ya. Kamu mengikut Paulus, kami mengikut Yesus. Kita kalau orang Kristen itu, Sera-Sera, biar kamu tahu orang Kristen itu sportif. Kami itu mengimani kita para nabi itu, tahu nggak? Mulai dari kitab Musa, Yesaya, Yeskiel. Tapi ajaran Yesus, ya Bang. Tapi ajaran Yesus kan nggak lagi mengikuti ini Taurat. Apa yang ajaran Yesus? Apa ajaran Yesus yang tidak mengikuti Taurat? Si Paulus, maka mereka ini ikut Paulus, kita ikut Yesus. Kita bertempur di komal ini jadinya. Kok jadi kalian ikut Yesus? Kalian ikut Yesus dari mana?
Yesus mengatakan begini, kamu dengar ya? Yesus itu mengatakan begini, siapa yang menghujat Roh Kudus, itu dia tidak akan selamat, tetapi menghujat Anak Manusia, dia begini. Nabi kami, wajib kami bela, kami lawan. Ya, yang kalian ikuti ajaran Yesus itu apa? Kalau Isa mungkin terkutuk dia di kayu salib, dia tidak disalib. Kalau Isa kalian ikuti mungkin, kalau Yesus nggak mungkin, bro. Yesua Hamasia, Yesus itu, bro, dengar ya. Yesus itu bisa turun dari surga. Kalau Isa itu kan nggak bisa turun dari surga, Berarti Anda nggak paham posisi kamu di mana, kami di mana. Itu apa? Yesus turun dari surga, Isa nggak bisa turun dari surga. Itu bedanya. Kalau kamu beda. Sekarang Anda tidak bertengkar sama kami. Nggak ada debat ini, yakinlah. Coba tes. Bro, saya maksud dari kami itu begini. Yang kami berdebat dengan kalian itu, kami mau bertanya, kalian Islam ini menyembah Tuhannya siapa? Kalau kalian mengatakan kalian menyembah Tuhan para nabi, mana kita para nabi yang kalian imani? Bukti otentiknya mana kalau kalian mengimani kita para nabi? Kalau kalian tidak mengimani kita para nabi, berarti kalian adalah umat pengingkar. Yang punya Tuhan, kau bilang dia kita Tuhan. para nabi, itu yang benar. Orang yang mengimani kita para nabi, berarti dia menyembah kepada Tuhan para nabi. Kalau hanya klaim kosong itu, bagi kami itu tidak berlaku, Bang. Kapan lagi kamu sadar? Gak berlaku bagi orang Kristen kalau hanya narasi dia itu, hanya klaim kosong. Bagi kami tidak. Tuhan para nabi namanya YHWH, kok tiba-tiba menjadi ALSWT ini dari mana coba? Ini dari mana nama ALSWT ini tiba-tiba ini? Itu Tuhan kan Paulus. Oh, oke, sayangku. Iya sayang, maaf sayang. Aku sakit hati dengan dia sayang, bukan sama kamu ya. Sakit hati kemana? Anak orang dibilang Tuhan kau bilang. Anak orang dibilang Tuhan kau bilang. Gimana? Sakit hati. Assalamualaikum, selamat sore. Iya selamat sore. Apakah kamu mau bantu Sera-Sera juga? Begini. Di mana dikatakan Yesus itu di surga? Oh, kamu nggak tahu ya? Lukas 23:43 apa kata Yesus di situ? Coba kamu baca. Itu original teksnya langit, bukan surga. Langit. Dor, selamat datang di kebenaran Meme Bos. Original teksnya itu Firdaus, bro, bukan Samaim. Original teksnya itu bukan Samaim, itu Firdaus, bro. Lukas 23:43 original teksnya itu Firdaus, bukan Samaim. Kamu jangan salah, itu bukan Samaim. Gundul. Gundul, coba kamu buka. Markus pasal 16, coba sebentar ya, saya kasih tahu dia ya. Markus pasal 16 itu di nomor 19 dikatakan apa? Ya, sesudah Yesus bangkit dari kubur, dia berkata demikian kepada mereka, lalu terangkat ke mana? Langit. Bukan ke surga, Elaimu tuh. Banyak kali ininya apa? Fantasi liar tuh terjemahan kalian tuh. Makanya kalian umat fantasi itu. Udah nih. Apa lagi? Coba bantah itu Markus 16:19. Coba ayo bantah. Sekarang aku ajari kau cara berpikir dengan tepat ya, bukan seperti itu sayangku. Jadi kau harus banyak belajar. Gimana? Waduh, udah sayang pula lagi dia nih. Laki-laki kok sayang. Di Markus itu biar luruskan secara logika ya. Jadi di Markus itu memang benar menjelaskan begini. Yesus itu terangkat ke atas langit. Kenapa Markus mengatakan Yesus itu terangkat ke atas langit? Karena memang ketika dia melihat Yesus itu terangkat, memang sudut pandang dia itu Yesus naik ke atas langit, bukan surga. Nah, untuk membuktikan Yesus di surga, kita buka perkataan Yesus sendiri, tetapi bukan sudut pandang murid-murid. Langsung ke perkataan Yesusnya di mana? Lukas 23:43. Apa kata Yesus di situ? Hari ini juga. Ya? Sera-Sera jangan kau potong-potong, Sera-Sera. Kita lihat di Lukas 23:43 di situ perkataan Yesus langsung, bukan sudut pandang para murid lagi, tetapi perkataan Yesus langsung kepada orang yang di sampingnya. Apa kata Yesus di situ? Hari ini juga engkau akan bersama aku ke dalam taman Firdaus, bro. Ke dalam surga. Jadi kau nggak usah nipu-nipu saya, kawan ya. Saya ini guru, nggak usah kau ajari saya. Udah. Meme Bos, sebentar gini ya. Untuk membuktikan itu di Lukas pasal 23, di nomor 43, itu Yesus sudah mati apa belum? Bro, Yesus memang belum mati, bro, tetapi sebentar lagi dia akan mati. Itu sudah mati atau belum? Oke, belum.
Udah lagi dalam Dor. Dengar dulu Lukas 23 pasal 43 itu belum mati dia, tapi di Markus 16 di nomor 19 itu udah mati, bangkit dan naik ke langit. Berarti saya jawab kamu ya. Berarti kamu mau mengatakan Yesus di situ berbohong bahwasan dia akan naik ke surga? Dor. Dor apa ini anak ini ala-ala? Nampak kali ilmu nggak ada, tiba-tiba Dor main Dor aja nengok nih. Aku mau nanya sama kamu, berarti Yesus di situ berbohong bahwasan hari itu juga dia akan orang yang di sampingnya itu akan naik ke surga. Berarti dia bohong gitu? Jangan berpatokan di terjemahan Bang, di original teks. Lihat original teksnya di situ Firdaus bukan Samaim. Kamu coba buka. Di situ Firdaus original teksnya itu Firdaus bukan Samaim, bro. Saya ini guru kalian, jadi lebih pantasnya itu kalian bertanya kepada saya. Nah, baru saya menjelaskan bahwasan kalian itu bukan penyembah Tuhan para nabi, tetapi kalian itu menyembah kepada ala-ala lain. Menyembah kepada ala-ala lain masuk kategori aboda jara. Aboda jara kalau menyembah kepada ala-ala lain. Paradisos itu bahasa Yunani apa Aramaik atau Ibrani? Coba tunggu sebentar. Paradiso itu bahasa Yunani, paradiso. Original teks itu bukan bahasa Yunani, gundul. Original teks bukan bahasa Yunani. Kamu belajar di mana? Injil itu ditulis menggunakan bahasa Ibrani. Enggak, saya tanya kamu belajar di mana Injil itu ditulis pakai bahasa Ibrani atau bahasa yang nulis? Dengarkan saya, ini saya ajarkan kamu. Lukas itu yang menulis siapa? Kitab Lukas. Kau guru saya, kau ajarilah saya, silakan. Kitab Lukas, Meme Bos dengarkan saya, ini ilmu ya. Kitab Lukas yang menulis siapa? Ya, guru ajari saya, guru ajari. Oke, kita anggaplah Lukas adalah murid Yesus. Dari mana asal Lukas? Ya, jelaskan guru, jelaskan. Yunani. Mau bilang dari Yunani dia? Lukas. Hah? Dari mana? Ya, jelaskan guru, nanti kau udah jelaskan habis, baru saya menjelaskan punya saya, guru. Makanya. Ya, saya pengen tahu kemampuan kamu, Meme Bos. Coba jawab dulu, Lukas itu orang mana? Udah, oke. Sekarang kau tutup mic-mu, saya jawab ya. Mute saya jawab. Karena kamu kamu tidak mau bernarasi panjang, jadi biarkan saya saja yang bernarasi panjang, kamu mute. Iya, jawab. Oke, jadi begini ya. Kalau kamu mengatakan Injil itu ditulis pakai bahasa Ibrani maupun Aramaik, itu kamu keliru. Tidak ada sejarahnya Injil itu ditulis pakai bahasa Ibrani ataupun Aramaik. Salah, kamu salah. Injil itu ditulis menggunakan bahasa Yunani. Nah, alasannya kenapa Injil ini harus ditulis menggunakan bahasa Yunani? Karena memang pada zaman itu bahasa Yunani itu bahasa Kalau sekarang dikatakan seperti bahasa dunia, seperti bahasa Inggris. Nah, kenapa Injil harus ditulis menggunakan bahasa dunia? Karena memang Yesus memerintahkan Injil itu untuk diberitakan ke seluruh dunia. Jadi supaya Injil itu gampang untuk dipahami, bukan orang-orang Israel, tetapi orang Yunani juga paham, orang Israel Mesir juga paham, orang Italia juga paham, karena memang pada zaman itu memang bahasa Yunani adalah bahasa dunia. Itu alasannya kenapa Injil itu ditulis, karena Yesus mengatakan kepada murid-murid bahwa Injil ini harus diberitakan ke seluruh dunia. Ini alasannya Injil ditulis menggunakan bahasa Yunani, bro. Makanya kau harus banyak latihan, banyak belajar, baru kau berdialog dengan saya. Baru belajar satu ayat datang melawan. Kan seperti ini jadinya kau. Silakan. Sudah. Saya boleh menjawab? Gimana namanya, Bos? Kan aku udah bilang boleh giliran kau, silakan. Silakan giliranmu, silakan. Oke. Jadi manuskripnya itu berbahasa Yunani atau Ibrani atau Aramaik? Bro, kalau sudah dikatakan menulis pakai bahasa Yunani, berarti manuskripnya bahasa Yunani dong, bro. Berarti kitabmu itu kitab Romawi. Hah? Ya udah, jelaskan. Sudah, kitab Romawi ya. Kalau bilang iya, saya sudah berhenti. Udah, lanjut yang lain. Lo jawab dulu. Iya. Hah? Iya. Iya ya. Berarti Bible kita Romawi ya. Oke. Ini anak nggak paham. Dari tadi sudah saya jelaskan loh. Padahal dari tadi saya sudah jelaskan loh, tetapi masih mutar coba.
Bayangkan aja, aku udah jelaskan secara detail, masih ini anak yang banyak belajar ini harus ini. Kau kulatih kau dulu ya, cara untuk belajar dialog ya. Panggil dulu ustadz kalian sekitar 4-5 orang lah naik ke sini lawan saya dulu. Aduh, tenang. Ini ada yang mau gantian dulu, siapa ya? Tiara nanti aku DM ya. Gak mau dia bang. Gak mau dia bang, abang belum sunat. Oh enggak bang, cinta itu nggak butuh sunat bang, cinta itu. Coba tanya, orang Islam mau cinta apapun kalau nggak sunat nggak mau dia. Bang, cinta itu orang nggak butuh kau sunat, kau kaki puntung, tangan puntung, hidung pencong, enggak. Kalau cinta gak cinta aja, dia ada butuh sunat bang. Kecuali abang ngikutin Yesus disunat, mau dia bang disunat. Cinta mau itu nggak mandang fisik bang, nggak mandang kau sunat atau gigimu ompong atau kumis kau sebelah aja, enggak bang, nggak dilihat itu bang kalau cinta bang. Jadi anak orang jangan dari Tuhan kan ya. Bang Meme mau nanya boleh nggak? Stop. Apalagi katanya mau disunat lagi kan berhenti. Iya nanya aja bang, boleh bang. Ya boleh. Selagi saya bisa jawab, saya jawab. Tetapi kalau saya tidak bisa jawab, mungkin teman-teman Kristen yang lain mungkin bisa jawab. Ini ada yang mau naik ya? Yang kalian percaya kan kalau melihat Yesus sama dengan melihat Bapak? Iya abangku ganteng. Oke. Kalau aku tampar Yesus sama dengan menampar Bapak. Oh berarti kamu menganalogikan begini. Kalau aku jawab secara logika benar, karena orang yang sama kan? Iya jadi begini. Jangan dipotong Sera jangan kau potong dong. Sama yang lain. Sera ini pengaco, Sera ini sebenarnya ini. Udahlah penyembah Tuhan lain, bukan penyembah Tuhan para nabi. Lalu kau motong-motong. Kau itu kalau dalam Kristen dan Yahudi itu kau disebut penyembah Aboda Jara. Katiara kalau memang ada yang mau naik lain biar aku yang turun nih Katiara. Itu namanya Aboda Jara Sera, sesembahan kau itu Sera. Jadi kau jangan potong ketika saya mau jawab. Menghujat kalian itu, menghujat Yesus kerja kalian. Bang logika ya. Kau bilang dia Tuhan. Iya ada yang mau naik ya biar aku turun. Gantian nih banyak yang mau naik. Boleh. Saya jawab dulu dong. Ya. Makasih ya Rumia, Katiara, yang lain semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Meme nanti kita berdiskusi lagi ya Bang ya. Nanti kapan-kapan ya di room. Oh, oke siap nanti. Enak. Boleh nanti Tiara nanti tentukan topiknya aja. Nanti saya tawarkan 5 topik nanti. Mau malam ini juga bisa. Pakai dalil tapi ya harus siapkan semua dalil ya. Kalau anak orang ngapain pakai dalil lagi? Kemana dia? Udah jelas.